Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Ya, alhamdulillah antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini ustazah akan menjelaskan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan kita berdoa Allah memudahkan kita semua belajar pada kesempatan kali ini dan antum dapat mengambil ilmunya. Ya, makhluk hidup di sekitar kita jumlahnya banyak sekali. Ya, makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita wajib kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah ini. Cicak di dinding, ciptaan NN. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengetahui ciri cicak sebagai makhluk hidup, kita belajar dulu bagaimana membaca pola irama lagu sederhana. Perhatikan, pada lagu cicak di dinding ini ada tanda kotak persegi berwarna merah dan kotak persegi panjang berwarna merah. Nah, apa maksud kotak persegi berwarna merah dan kotak persegi panjang tersebut? Ya, kotak persegi berwarna merah ini maksudnya adalah irama lagu ini dibaca pendek. Misalnya cicak, nah tidak panjang. Sedangkan tanda kotak persegi panjang ini pola irama lagu ini pada kata dinding dibaca panjang, yaitu dinding, ding. Nah, coba sekali lagi ustazah ulangi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, ustazah harap antum bisa mengulang-ulang lagu tersebut dengan pola irama yang sudah ustazah contohkan. Lalu kirimkan lagunya ke ustazah. Amin. Jangan lupa. Selanjutnya, perhatikan kembali syair lagu Cicak-Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri. Apa ya cirinya? Coba kita lihat. Merayap. Kemudian merayap. Kemudian datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ya, makan itu ya. Ya, berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Iya, makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nih, ustazah kasih contoh cicak. Ini gambar ikannya. Namun, kita pelajari dulu ciri cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan cicak adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan bertelur. Bagaimana dengan ikan? Iya, ikan bergerak dengan berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari kedua makhluk hidup tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bernafas, 2. Bergerak,
3. Bertumbuh dan berkembang. 4. Membutuhkan makan dan minum. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. Keenam, ciri ini akan dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan belajar selanjutnya. Ikan dan cicak mempunyai persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contoh salah satu jenis ikan adalah ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bisa dibayangkan telur ikan yang sebanyak 1000 itu ya. Bagaimana banyaknya? Nah, lalu tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ya, sekarang Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara membaca bilangan. Ya, bilangan 1000. Bilangan 1000 berarti kita belajar tentang nilai tempat ribuan sampai ribuan. Jika kelas 2 kemarin antum belajar sampai nilai tempat ratusan, maka sekarang kelas 3 kita belajar nilai tempat sampai ribuan. Nah, lihat ini. Ini angka 1000, ada 4 angka yang sejajar. Nah, 4 angka ini disebut lambang bilangan. Kemudian ini ada tulisan 1000. Nah, ini disebut nama bilangan. Lambang bilangan ini disebut lambang bilangan ini ada 4 angka. Angka 1 menempati nilai tempat ribuan. Angka 0 yang ini menempati nilai tempat ratusan. Sedangkan angka 0 yang ini menempati nilai tempat puluhan. Angka 0 yang ini menempati nilai tempat satuan. Dibaca 1000 karena ribuannya bernilai 1, 1000. Sedangkan ratusan, puluhan, dan satuannya 0, sehingga tidak dibaca. Kita lanjutkan. Begitu pula yang ini. Ini angka ribuannya, nilai tempat ribuannya bernilai 2, sehingga dibaca 2000. Sedangkan yang ini, nilai tempat ribuannya bernilai 4. Angkanya bernilai 4, sehingga dibaca 4000. Lalu yang ini, 4000. Ada 4, ada 1, ada 0, ada 0. Ya, nilai tempat ribuannya dibaca 4000 karena 4. Kemudian nilai tempat ratusannya bernilai 1 sehingga dibaca 100. Puluhan dan satuannya 0 sehingga tidak dibaca. Lalu 5250. 5250. Ya, nilai ribuannya bernilai 5 sehingga dibaca 5000. Sedangkan ratusannya bernilai 2 sehingga dibaca 200. Sedangkan 5 ini menempati nilai puluhan sehingga dibaca 50. Satuannya 0 sehingga dibacanya 5250. 6050. 6050 angka ribuannya menempati nilai ribu. Angka ribuannya bernilai 6 sehingga dibaca 6000. Ratusannya 0 tidak dibaca. Puluhannya 5, satuannya 0 sehingga dibaca 6050. Lalu selanjutnya 10.000. 10.000. Jika 10.000 itu berjumlah 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tadi kita 4 angka adalah ribuan, maka 5 angka adalah puluh ribuan. Karena di sini 10, maka 10.000. 10.000. Nilai ribuannya 0. Yang bernilai adalah angka puluhan, yaitu yang bernilai 1 ini adalah menempati nilai puluhan ribu sehingga 10.000. Kemudian ratusan, puluhan, dan satunya 0. Ya. Selanjutnya menulis bilangan. Jika pada membaca bilangan itu adalah angkanya terlebih dahulu, kemudian dibaca dalam bentuk huruf, sedangkan pada menulis bilangan itu biasanya ditampilkan dalam bentuk huruf terlebih dahulu, kemudian baru kita menuliskannya. Nah, ini 7.000. 7.000. Bagaimana menuliskannya? Dari 7.000 ini kita tahu bahwa nilai tempat ribuannya adalah 7. Maka kita tuliskan 7. 7 ini paling depan, menempati nilai ribuan. Sedangkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya tidak dibaca. Maka
maka penulisannya adalah diwakili dengan angka 000. Ya, seperti itu. Kemudian 2500. Dari pernyataan ini kita tahu bahwa nilai ribuannya bernilai 2, sehingga kita tuliskan 2. Kemudian ratusannya bernilai 5, sehingga kita tuliskan 5. Lalu puluhan dan satuannya tidak dibaca, sehingga kita wakili dengan angka 0, sehingga ditulis 2500 ditulis dengan 2.500 ya. Kemudian 4550 ditulisnya bagaimana? Iya, kita lihat 4000. Berarti nilai ribuannya adalah angka 4. Maka angka pertama kita tulis 4. Kemudian nilai ratusannya bernilai 5. Kita tulis 5. Kemudian puluhannya kita tahu nih ada angka 5. Kita tuliskan 5. Lalu satuannya 0. Iya. Lalu setelah kita memahami bagaimana cara membaca dan menulis bilangan, selanjutnya antum diharapkan dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, perhatikan bagaimana caranya. Untuk pertama kali, jika kita mengurutkan bilangan, yang kita perhatikan adalah ribuan. Ya, ribuan. Sekali lagi, ribuan. Angka ribuannya kita perhatikan, yaitu angka yang paling di depan. Ya, di depan sebelah kiri. Nih, angka 5, 1, 3, 2, 4. Ini masing-masing menempati nilai ribuan. Jadi, ketika ribuannya sudah berbeda, kita langsung urutkan mana yang paling kecil. Ya, yang paling kecil adalah 1000, angka 1. Maka kita tuliskan 1000, lalu angka 2, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Jika mengurutkannya dari yang besar ke yang kecil, kita tinggal balik. Bahwa angka ribuan yang besar kita letakkan di depan, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Lalu, jika ribuannya sama bagaimana Ustazah? Jika nilai ribuannya sama seperti pada angka berikut ini, 6500, 6300, 6900, 6700, 6200, maka yang kita perhatikan adalah nilai ratusannya. Nilai ratusan. Nih, 500, 300, 900, 700, 200. Nah, kita perhatikan. Kita cari angka yang paling kecil jika pengurutannya dimulai dari yang paling kecil. Mana ya yang paling kecil? Iya benar, 200. Maka 6200 kita tuliskan terlebih dahulu. Lalu 6300, lalu 6500, lalu 6700, dan terakhir 6900. Kebalikannya, dari yang besar ke yang kecil ya kita tuliskan 6900, 6700, 6500, 6300, 6200. Lalu Ustazah, ada lagi. Bagaimana jika ribuan dan ratusannya bernilai sama? Apa yang harus kita lakukan? Ya, antum perhatikan nilai puluhannya. Nih lihat, ada pada angka berikut ini. 7420, 7430, 7470, 7440, 7460. Perhatikan angka puluhannya. Ya, ini angka 2. Ini angka 5. Ini angka 7. Ini angka 4, ini angka 6. Nah, dari kelima bilangan ini, manakah yang angka puluhannya paling kecil? Itulah yang kita tuliskan. Iya benar, 7420, 7440, lalu 7450, 7460, 7470. Kebalikannya, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, kita ambil angka puluhan yang paling besar. 7470, 7460, 7450, 7440, dan 7420. Lalu, ada lagi Ustazah, bagaimana jika angka ribuan, ratusan, puluhannya sama? Apa yang harus kita lakukan? Ya benar, antum harus memperhatikan angka satuannya. Ya, angka satuan yang mana? Iya, yang paling ujung sebelah kanan ini dia. Pada angka 4157 ini 7 satuannya ya. Kemudian 4155 ini ya satuannya, yang ini 4 satuannya, yang ini 6 satuannya, yang ini 3. Manakah yang paling kecil? Dari 7, 5, 4, 6, dan 3. Iya benar, 3. Maka kita akan langsung mendapatkan hasilnya seperti ini. 4153, 4154, ya, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157.
Kalau dari besar ke kecil, ya tinggal dibalikan. 4157 dahulu, lalu 4156, lalu 4155, lalu 4154, lalu 4153. Nah, perhatikanlah bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekali lagi, pesan Ustazah, perhatikan nilai ribuan. Kemudian setelah nilai ribuan, nilai ratusan. Tapi kalau nilai ribuannya sudah sama, nilai ribuannya sudah berbeda, ya. Jika nilai ribuannya sudah berbeda, maka langsung saja kita urutkan. Yang terkecil kita dulukan. 1250, 2250, 3250, 4250, 5250. Nah, begitu ya. Kemudian ini juga masih sama. Ya, masih sama, yaitu angka ribuannya sudah berbeda. Maka kita langsung tulis yang nilai ribuannya paling kecil, nilai tempat ribuannya paling kecil, itu yang kita tuliskan terlebih dahulu. 1300, 2300, 3300, 4300, 5300. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang dan diulang-ulang. Karena belajar matematika harus banyak diulang-ulang. Belajar berhitung harus banyak diulang-ulang. Belajar bahasa Indonesia, belajar tematik ini yang isinya bahasa Indonesia, matematik dan sebagainya, itu harus sering diulang-ulang, ya. Perbanyak latihan, lancar kaji karena diulang. Dan mohon maaf Ustazah atas segala kesilapan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.